Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Anda sedang menyaksikan program Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Pemirsa Kota Medan dan Deli Serdang kini mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari semua lapisan masyarakat. Bukan karena prestasinya, tapi melainkan kasus-kasus yang tengah viral, yakni kasus tindak kejahatan seperti adanya begal, geng motor, hingga tawuran dan bahkan korban meninggal dunia ataupun kehilangan nyawa atas tindakan dari pelaku begal tersebut. Kalau tindak kejahatan, otomatis kita kaitkan terhadap hukumannya. Apakah hukuman dengan pasal 479 ayat 3 yang menyatakan jika pelaku begal ataupun penjamret yang melakukan aksinya dan menyebabkan kehilangan nyawa pada korbannya akan dipidana penjara dengan hukuman 15 tahun penjara? Apakah 15 tahun penjara ini ringan, kecil, ataupun sedang di mata para pelakunya ini sehingga tidak adanya lagi nanti untuk kaitan terhadap kemanusiaan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tentunya akan kita bahas hal ini bersama narasumber-narasumber yang hebat untuk tahu bagaimanakah terkait tentang kondisi yang ada sekarang ini terkait begal dan juga kita kaitkan terhadap pentingkah efek jerah bagi pelaku begal tersebut. Dan pemirsa tentunya bersama saya Muhammad Azrul Nasution kita akan kupas tuntas hal ini bersama narasumber yang hebat telah hadir. Yang pertama saya akan perkenalkan ke hadapan langsung yakni sebelah kiri saya, lebih tepatnya agak menjauh sedikit, cross line dari saya, sudah malang melintang di dunia TVRI Sumatera Utara menjadi narasumber hebat, yakni seorang akademisi, ada yang terhormat Bapak Dr. Joharis Lubis, MM, MPD. Assalamualaikum, selamat sore Pak Joharis. Waalaikumsalam, selamat sore. Dan Sehat ya Pak? pemirsa sekalian pemirsa TVRI yang ada di rumah dimanapun berada. Alhamdulillah. Bagi Anda pemirsa pasti sudah sering melihat beliau ini yang sering memberikan satu pandangan-pandangan positif terkait tema-tema ataupun isu yang lagi happening di Kota Medan khususnya. Dan yang kedua pemirsa tak kalah gantengnya dari saya, beliau adalah yang terhormat Dr. Redianto CD SHMH selaku pakar kriminolog. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam dan pemirsa TVRI semua insya Allah sehat semuanya. Pemirsa dan saya manggilnya ini lebih tepatnya abang kah atau bapak ini lebih tepatnya? Bebas saja. Bebas saja. Abang pun boleh. Oke, kita serentak manggilnya bapak saja. Karena insya Allah gantengnya sama, Bang. sama dong kita gantengnya. Insya Allah beliau-beliau ini akan jadi calon profesor nantinya. Insya Allah. Amin. Baik, alhamdulillah. Dan pemirsa untuk itu pemirsa kami undang Anda di telepon interaktif kami di 0811 6100 386 dengan tema menariknya yakni pentingkah efek jerah bagi pelaku begal. Kalau kita kaitkan belakangan ini telah ada ujaran dari pemerintah Kota Medan tembak mati pelaku begal dan sudah ada bukti dari tindakan kejahatan ini yang diberantas oleh pihak kepolisian. Saya terlebih dahulu menuju ke Pak Joharis selaku akademisi mengingat yang meninggal ataupun kehilangan nyawa juga adalah seorang mahasiswa yang masih duduk di perguruan tinggi yang kaitannya dekat dengan seorang guru ataupun akademiktornya ini. Pak, bagaimana Anda melihat terkait hadirnya begal dengan situasi yang sangat mencekam sekarang di Kota Medan ini? Dan apakah yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Kota Medan sudah benar-benar relevan untuk memberantasnya? Ya kalau niat memang bagus ya, sudah ada. Pemerintah kota kemarin dan Dinas Pendidikan sudah buat MOU. Cuma kita lihat MOU itu kan hanya sebatas MOU aja. Actionnya di mana, kemudian progresnya. Saya ingat dari mulai tahun 2021, dari 2022 ya, habis COVID itu kan udah mulai terjadi begal. Yang mau kita lihat hulu hilirnya dulu. Kemudian persoalan yang mau kita lihat sebenarnya kenapa ini terjadi. Sehingga Medan itu kayak Bronx ya. The Bronx, kemudian kayak kota semau gue gitu ya. Karena kita lihat rombongan-rombongan anak kita itu kan berombongan-rombongan mereka berkumpul-kumpul naiki sepeda motornya dengan suara sepeda motornya yang begitu menyakitkan kuping. Cuma bagi kita memang waktu saya pun anak muda saya lihat kemarin tuh oh saya juga begini dulu gitu aja. Kalau sekarang mungkin kita udah mulai sebel dengar suaranya itu. Cuman yang persoalannya adalah itulah tren di masyarakat sekarang. Tren bagi anak-anak muda itu yang umur-umur 18 ke bawah itu memang begitu. Persoalannya kita mampu nggak? Tadi ada dua topik ya. Pertama kita bilang Medan itu sudah tidak aman, sudah kayak kota The Bronx itu ya, tidak ada tuan dan sebagainya. Yang kedua itu adalah tren di masyarakat milenial ini ya. Di generasi yang sekarang itu tren mereka kalau dia masuk komunitas-komunitas itu. Ya persoalannya saya katakan tadi, bagaimana kita orang tua, pemerintah
Hadir untuk hal hadir itu ya. untuk hal yang seperti ini, begitu aja. Baik, untuk tren tadi Anda bilang bahwa dilakukan dari anak yang di bawah umur. Apakah ini ada relevansinya terhadap dunia yang katakanlah semakin mencekam ini dengan hadirnya anak-anak dengan fenomena ini akan juga membawa ke pendidikan kita ini kurang bermutu nantinya Pak dengan hadirnya mereka. Kalau bisa dibilang tren dengan yang negatif. Ya otomatis, karena di sekolah-sekolah itu kan mereka tidak dapat perlakuan, tidak dapat pendidikan atau katakanlah semacam dialog-dialog untuk itu. Ya mereka kan hanya adapun itu dibuat komunitas-komunitas misalnya antara ada pramuka, ada eskul yang lain-lain, tapi tidak terfokus sehingga mereka buat komunitas sendiri itu. Berarti artinya mereka tidak tersentuh dengan apa yang harus diharapkan mereka itu sebagai guru atau sebagai orang tua atau sebagai pendidik atau sebagai pembina di sekolah itu bagi yang sekolah. Ya saya lihat. Sehingga coba lihat ya, saya bicara tingkat SMA, SMK dulu ya, SLB itu. Di sekolah-sekolah itu, di sebelah-sebelah sekolah itu banyak ada kumpulan geng-geng. Ya mereka ada kumpulan misalnya dengan memarkirkan sepeda motor di situ, mereka bebas, dibuat fasilitas oleh masyarakat yang diuntungkan buat itu ya. Kan ada yang diuntungkan, ada dirugikan tuh ya. Mereka naik sepeda motor kan diuntungkan parkir gitu. Kemudian di situ juga jual rokok dan sebagainya. Silap-silap ya harus kita lihat juga ya narkoba beredar di sekolah itu kan. Pasti. Akibat apa tadi? Akibat ada geng-geng tadi, ada kumpulan-kumpulan tadi yang memancing atau membuat mereka itu senang, mereka suatu. Kemudian kita lihat dengan zaman situasi sekarang milenial tadi, kebanyakan nonton film mungkin ya, kemudian banyak main game. Di game itu memang kalau orang udah meninggal bisa hidup lagi gitu ya. Setuju. Kayak Tom and Jerry misalnya, tabrak gitu bisa hidup. Dia mungkin pikir seperti itu. Jadi kayak di film-film dia, geng-geng seperti itu. Ini kan fenomenanya itu sebenarnya ada di Bogor, ada di Kalimantan sebelumnya 2015. Tapi kita yang belakangan mungkin yang marak. Oke. Kalau di tempat-tempat lain sudah mulai habis, Jakarta dan sebagainya sudah. Cuma bagaimana cara mereka untuk mengatasinya ya harusnya kita Forkopimda atau masyarakat, katakanlah orang tua, guru, sekolah dan sebagainya berkumpul untuk menyatukan visi misi ini. Kemarin kita bangga juga dengan ide-ide yang ada di Kota Medan itu ya dibuat di masing-masing gang ada anti begal, tapi spanduknya doang. Kita periksa di dalam itu kepling yang nggak nampak, Satpol PP-nya nggak nampak, Babinsa yang nggak nampak, ya semua nggak nampak, nggak kelihatan, hanya spanduk aja. Sunyi senyap artinya masih ya, ya Pak. Baik. Sunyi dalam keramaian lah jadinya begitu. Baik Pak Johari, masih berbicara tentang tadi Anda katakan bahwa sekarang ini bisa dikatakan Kota Medan ini mencekam sekali akan hal tersebut, yang mana pelakunya ini banyakkan adalah tren yang masih anak di bawah umur. Kalau Anda memperhatikan terkait pendidikan dan kelakuan mereka ini, apakah kita masih berkaitan dengan pendidikan kurang mutu dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anak, sehingga para pelakunya ini tidak lagi memikirkan tentang kemanusiaan, Pak? Iya, bukan mutu, tapi sentuhan tuh itu, program tuh itu tidak ada. Kita juga usulkan sudah. Ini mata pelajaran juga terlalu banyak sih. Merdeka, katanya merdeka yang mana? Coba lihat mereka belajar dari pagi sampai sore itu aja diulang-ulang. Setuju. Sementara targetnya untuk misalnya capaiannya, kalau katakanlah kalau di SMA, dia untuk universitas. Di universitas itu dia panggil jurusan apa misalnya. Kan harusnya fokus saja. Oke. Ini kan enggak. Kalau kita lagi SMK misalnya, dia kan dunia kerja, ya kemana? Itu yang nggak jelas, kurikulumnya tidak bisa kita susun dengan baik. Kita sudah banyak mengusulkan itu, tapi ya Realisasinya belum? tingkat hanya mengusulkan doang. Oke. Karena pemerintahnya juga mungkin lagi mungkin cotton bud-nya hilang. Jadi perlu kita kasih nih, karena saya benci ya. Karena saya di rumah saya ini baru aja kemarin Boleh. di gereja Santo apa itu namanya, yang gereja Katolik itu di Jalan Beringin 3. Itu hanya maghrib semua dilibas itu. Kemudian kita lihat yang beberapa bulan lalu di Setiabudi itu siang-siang bolong mereka bawa-bawa kelewang. Kemana polisinya? Kemana yang lain? Mereka kan digaji berdasarkan pajak kita. Kita berhak nanya, cuman kadang-kadang nggak berani kita nanya, hanya aja spanduk kita lihat itu presisi, polisi presisi yang mana ini? Presisi juga nanti keterbukaan, ketersediaan penyuluhan atau dan sebagainya di dalamnya itu. Berarti ada semacam sentuhan-sentuhan tadi saya katakan, semua itu harus ada sentuhan, di rumah harus ada sentuhan moral, sentuhan hati ya. Kadang-kadang orang tuanya sibuk, ya dia nggak tahu dan dititipkannya ke sekolah, sekolah juga nggak membina, nggak paham tuh itu. Maka terjadilah seperti ini, pulang dia kemana misalnya main game, bahkan di ruang kelas dia main game, susah juga ya. Kalau kita misalnya atasi nggak boleh pakai handphone, nggak boleh gadget, sementara mereka belajar pakai gadget, apalagi ini isu-isu 2024 mereka COVID lagi kan, berarti kan kembali lagi nanti untuk daring lagi, ya kan. Jadi
Semua terjadi karena tadi ya faktor-faktor tadi, di rumah nggak bagus, tidak sentuhan tadi, kemudian ekonomi yang sekarang banyak PHK dan sebagainya, ini penyebab-penyebab seperti ini. Baik. Jadi di sekolah juga mungkin antara guru tidak pernah saling komunikasi, tidak pernah, walaupun di situ ada wali kelas, wali murid istilahnya, si wali kelas itu tidak efektif. Tidak efektif. Kalau efektif saya rasa gampang. Tapi kita bukan cari solusi dulu ya. Kita ambil dulu titik-titik yang Gambarannya. Bagaimana sebenarnya terjadi. Saya lihat ya, saya katakan tadi siang bolong terjadi itu. Terutama jalan-jalan yang sepi ya. Kalau jalan itu sepi, ya itu kemungkinan akan muncul. Kemudian kita kan bayar lampu jalan. Setuju. Ada pajak perorangan lampu jalan. Seharusnya kan jalan itu terang. Kita lewat malam, kadang-kadang lampunya dimatiin atau gimana, nggak tahu kita. Apakah cari cari sensasi atau cari keuntungan, itu PLN-nya nggak tahu kita. Memang kalau kita tanya, PLN sudah memberikan itu, kita membayar 10% itu kan itu Pemko Medan yang mengatur. Harusnya penerangan itu termasuk dari rumah saya tadi yang di Jalan Beringin 3 tadi memang gelap betul, gulap gulita. Jadi kesempatan, kemauan tadi begitu ada, kemauan ada, kesempatan peluang dannya itu ada, ya terjadilah. Apalagi dia kira rata-rata pelakunya itu setelah memakai narkoba. Oke, itu berarti positif ya. bisa dikatakan pelakunya ini di bawah pengaruh obat-obat terlarang. Iya, Maka pasti. mereka berpikir atas melakukan tindakan-tindakan yang bersifat tidak manusiawi. Iya, kalau dia umpamanya tidak pakai itu nggak berani tuh. Baik. Tapi karena pakai obat dia selalu terlalu terobsesi. Kemudian dia pikir dia masuk main dalam film itu, main dalam game itu. Jadi kalau dalam game kan kalau dia game tabrakan kan bisa balik lagi ulang dari nol. Baik. Dia kira bisa hidup lagi dia. Padahal kalau udah meninggal habis, selesai umurnya itu. Baik, terima kasih Yuk. Pak Johari atas perspektif awalnya. Tadi saya mendapatkan terkait tentang situasi kita mencekam, lalu mengatakan bahwa adanya tren yang datangnya dari anak-anak di bawah umur ini, yang trennya ini sebenarnya positif jika kita arahkan ada wadahnya, namun hal ini tidak terarah ya Pak, atau terkoordinir, dan memerlukan sentuhan-sentuhan dari berbagai lapisan masyarakat. Itu tadi perspektif awal dari Pak Johari. Kalau dari Pak Ridianto mengingat bahwa kasus-kasus begal ini kini sangat marak, baik itu di video yang sangat viral sekali di media sosial kita, dan kita melihat secara langsung. Kalau boleh tahu Pak, dari pakar kriminolog, apa yang menjadi penyebab utama hingga terjadinya ataupun maraknya kasus-kasus tindak kejahatan khususnya di 2023 ini? Kalau kita bilang COVID sudah selesai, maka ekonomi ini akan sustainable growth. Seperti apa Anda lihat? Ya baik, terima kasih. Yang pertama saya melihat bahwa pola yang saat ini terbentuk ya terhadap peristiwa yang saat ini makin marak ini kan begal. Saya melihat para pelaku yang ini adalah sebagian besar remaja, ini polanya terbentuk dari geng atau kelompok. Nah, geng atau kelompok inilah yang ketika mereka di luar pantauan, di luar pemantauan remaja-remaja ini overload melakukan kegiatan yang sesuka mereka ditambah dengan inspirasi-inspirasi negatif ya yang mereka seperti dikatakan oleh Bang Johari tadi, ini mereka melampiaskan itu seolah-olah ini adalah bentuk ekspresi yang negatif padahal ini ekspresi yang salah gitu. Oke. Nah, ekspresi inilah yang ya berkembang sehingga mereka ketika berkelompok dan tidak terarah, ditambah lagi ada orang dalam kelompoknya yang sudah pernah melakukan kejahatan kecil atau mungkin pernah melakukan kejahatan-kejahatan lainnya, dan ini menularkan kepada mereka. Nah, maka terbentuklah kelompok ya yang mereka akhirnya menjadi begal-begal tertentu. Belum lagi ditambah bahwa narkotika ini salah satu yang menjadi faktor pengaruh yang kuat. Faktor orang melakukan kejahatan, terutama anak-anak remaja yang belum mengerti bahwa narkotika ini adalah salah satu hal yang dilarang ya, kecuali ada hal tertentu, misalnya apakah sakit dan sebagainya. Nah, ini faktor-faktor itu. Nah, di luar faktor yang tadi saya sebutkan, adanya pengawasan yang luput dari kita. Kalau kita lihat misalnya gangster itu, bukan gangster, begal itu, mereka menggunakan sepeda motor. Setuju. Ini mayoritas. Nah, selaku misalnya penegak hukum, ini kan penegak hukum bisa lihat tuh platnya berapa. Ini perlu ditelusuri, ya kan? Siapa punya sepeda motor sehingga kita bisa tahu ini kelompok ini, mereka ini rumahnya di mana. Nah, ini telusuri supaya tidak ada lagi kelompok-kelompok ini dan diketahui juga. Nah, lalu orang tua ini juga jangan lupa. Ya. Kita tahu bahwa penggunaan sepeda motor itu harus ada izinnya, ada SIM. SIM. Nah, apa
apakah orang tua, ini nggak mungkin orang tua nggak tahu nih kalau anaknya pergi dengan teman-temannya menggunakan sepeda motor abangnya atau sepeda motor orang tuanya. Dia kan tahu umur anaknya berapa, ya kan? Kalau belum sampai dengan 18 tahun dan atau belum memiliki SIM, jangan dikasih dong. Kenapa? Orang tua juga nggak memantau, jangan-jangan dia bergabung kepada kelompok yang tadi. Benar. Nah, ini kan persoalan. Nah, lalu berikutnya adalah pantauan juga ya, dari sekolah, harus ada koordinasi dengan pihak orang tua. Kalau anak kita sudah pulang sekolah, selain tadi pendidikan di sekolah, mekanisme dan sebagainya, ini mereka kemana? Diinformasi. Ya. Itu anak ibu sudah pulang, kalau saya rasa saat ini nggak sulit lah untuk membuat komunikasi, ada grup WA dan sebagainya begitu ya. Di grup komunikasi sehingga anak ibu sudah pulang tadi pukul sekian. Nah, sehingga orang tua tahu kalau dia pulangnya misalnya 1:30, lalu sampai di rumah jam 5 ini kemana nih dalam jintan waktu ini. Nah, ini yang harus diawasi. Nah, harus diawasi supaya mereka tidak terjebak ya, terhadap orang-orang yang ingin generasi kita ini rusak. Ya, di luar konteks hukum lah misalnya. Nah, ini sangat penting. Nah, berikutnya adalah perlu kegiatan-kegiatan positif untuk mengisi ruang mereka supaya mereka sibuk dengan rutinitas positif. Oke. Ya, baik di rumah, di lingkungannya maupun di sekolah. Baik. Nah, ini sangat penting. Kalau mereka sibuk dengan pola-pola yang rutinitas monoton ya, sekolah ya, lalu pulang sekolah, kalau ada les-les, ada mengaji-mengaji, lalu mereka tempat menyalurkan bakatnya, ya kan, ini kan tidak tersalurkan. Kita khawatir seperti saya sampaikan tadi, disalurkan dengan cara-cara yang negatif, terjebak mereka kepada kelompok geng-geng yang negatif tadi. Nah, tapi dengan adanya kerjasama, ya, perhatian orang tua, sekolah, lingkungan dan sebagainya, ini pemuda generasi kita ini mereka bisa menyalurkannya ya kepada sarana yang tepat dengan mengisi waktu yang ada, sehingga mereka nggak terjerumus bahkan tidak berpikir. Yang terakhir, penggunaan gadget dan pengawasan gadget. Nah, nggak ada anak sekarang yang umumnya gadget, tidak ya. memiliki Setuju. handphone, bahkan nggak memiliki paket data. Ini mereka terhubung borderless dengan international network. Mereka bisa melihat hal-hal yang positif, mereka juga bisa melihat hal-hal yang negatif. Setuju. Kalau tidak diawasi oleh orang tua, tidak dibatasi aplikasi yang ada di dalam gadgetnya, tidak ditelusuri web, ya, telusuran dia, nah kita nggak akan mengetahui nih anak kita, adik kita, keluarga kita ini apa keseharian yang mereka Lakukan cek, kegiatan mereka tersebut. searching di internet itu. Setuju. Nah kan ada history. Ini tugas kita, orang tua, guru kaum perlu, ya kan? Juga membantu itu. Nah, pembatasan-pembatasan juga diperlukan, termasuk penggunaannya, kapan dia harus menggunakan. Tadi kan sampaikan Abang Dajo Haris. Ini jangan-jangan mereka luput dari perhatian guru ketika di sekolah, di ruangan dia main handphone, gurunya nggak tahu. Baik. Nah, lalu mereka di tengah malam, kita sudah istirahat, dia buka handphonenya. Dia melakukan kegiatan-kegiatan searching dan lain-lain yang sebenarnya ya bisa merugikan dia sendiri karena bermakna negatif. Nah, ini saya kira poin penting terkait dengan situasi terkait yang berhubungan dengan begal ya. Baik, hal tersebut tadi kalau bisa saya katakan kalau anak-anak tersebut dan bahkan kita sendiri adalah 24 jam dalam satu hari menjadi warga sekolah bagi anak-anak sekolah, warga masyarakat umum dan juga warga rumahan Pak Johari. Kalau kita berbicara terhadap anak yang masih duduk di bawah umur, masih di bawah umur ataupun masih di bangku kuliahan ini. Kalau kita mengingat eksplorasi terhadap bakat ini sangat penting untuk dikembangkan Pak. Mengingat apakah di keadaan yang kita lihat sekarang di Kota Medan ini kurangnya atas minim fasilitas itu juga menjadi penyebab anak-anak menunjukkan bakat ke arah negatif, Anda melihatnya? Kalau fasilitas sudah banyak sih. Persoalannya yang dilihatnya di lingkungan itu. Kan gini dia, kalau kita menunjukkan sesuatu kan yang dicontoh orang terdekat siapa? Orang tuanya. Kemudian terdekat lagi siapa? Aparat. Kemudian terdekat penegak hukum tadi ya, kita mintakan lah ya. PH itu semua itu aparat semua terlibat. Karena dia lihat gitu banyak persoalan-persoalan seperti itu, maka mungkin dalam hati benak mereka itu tadi ya, kita mau kemana lagi sementara ya mereka juga melakukan kok gitu loh. Kemudian begitu beraninya mereka menunjukkan ketika begal ini latihan. Ya ada saya lihat beberapa di YouTube kemarin tuh di kebun kopi, kebun tebu di daerah PTP itu di daerah Kelambir masalah mereka latihan di situ. Wow. Ada grupnya yang melatih itu. Nah, yang persoalannya begitu ditangkap jangan si anak itu langsung dikejar di jas. Harusnya
Dicari sumbernya siapa yang melatih ini, siapa di belakangnya. Sama dengan pembalap-pembalap liar itu. Kita lihat nggak? Itu di daerah Kuala Namu, daerah Binjai tadi yang motor dari tol itu. Itu tengah malam macam pagi dibuat mereka. Coba bayangkan, mereka balap dengan suatu kendaraan sepeda motor itu tidak pakai rem. Bayangin, kalau udah balap katanya nggak boleh pakai rem, karena kalau pakai rem menghambat kencangnya perputaran itu. Bayangkan begitu murahnya napas, umurnya nyawa seseorang. Bayangkan itu nggak pernah kita tahu itu. Seharusnya kalau udah kita masyarakat yang di situ ya, ini solusi ya, solusi satu mungkin. Masyarakat itu sendiri kalau ada melihat itu ya ayo diberikan penjelasan atau didekati atau diajak bicara, ya kan, diajak bicara anak-anak ini kan kasihan itu. Dia generasi-generasi yang akan penerus. Bayangkan generasi kita sekarang aja sudah sekian persen itu paling ada tinggal 10% lagi harapan kita untuk maju. Kalau saya nggak yakin, itu ada pernah dikatakan bahwa kita 2054 apa 45 kita harus jadi generasi emas. Entah kemana masnya nggak tahu saya ini. Karena saya udah melihat begitu rawannya sekarang, setiap geng itu, setiap gang, setiap kampung, narkoba itu begitu merajalela. Tidak pernah kita usut dari sumber awal gitu loh. Jadi ini begal ini saya curiga pasti ada orang-orang tertentu yang melatihnya. Ya, saya rasa ya. Terkoordinir Anda maksud begitu ya Pak ya? Iya, maksudnya begini, dia kalau udah geng itu tentu kan ada membackup. Ada seseorang yang membela, ada yang apa itu mengarahkan, itu yang buat mereka berani. Tentu ya, kalau nanti kok gini gampang, kan gitu misalnya. Katakanlah dibilang apa tadi, sepeda motornya nggak punya SIM. Ya udah gitu, nggak apa-apa, nanti kalau tangkap saya kan. Ini harus dibuktikan dulu, bila perlu diajak secara psikologi, didiskusikan, diteliti si anak ini. Jangan langsung dijudge, kau salah, kau begini, kau begitu, langsung mengancam. Ya yang senang tokenya dong. Pasti ada tokenya di belakang itu, pasti ada pembackup-nya. Pembackup-nya harus cari, itu maksud saya. Jadi kita jangan hanya kita aja yang berdiskusi di latar belakang itu. Kalau umpamanya sekolahnya apa, dicari kenapa kepala sekolah nggak mampu mengatasi ini. Dicari itu kenapa guru BP-nya nggak bisa. Cari lagi kenapa wali kelasnya, beliau perlu diganti semua. Supaya tegas, ini tindakan tegas dan akurat harusnya ya. Jangan kita hari ini panas, besok udah lupa lagi. Kan kita selalu gitu, ya kan? Selalu kita sering lupa gitu. Padahal mudah. Ketika si anak ini ada gengnya seperti Bang apa tadi bilang, kita udah tahu di SMA itu ada geng. Saya kebetulan pembina ada beberapa sekolah ya. Ada geng Mangga, geng Jambu namanya, karena betul parkirnya dekat Mangga, geng Mangga. Parkir ke Jambu, geng Jambu. Ini nggak pernah dituntaskan. Kepling itu udah pakai, ya susah juga kita nanti tanya Kepling juga oknumnya ada yang terlibat. Setuju. Ya kan? Polisi juga oknumnya terlibat, TNI juga terlibat. Jadi gimana lagi coba? Bagaimana kita mengatanya? Tentu perlu sentuhan-sentuhan khusus dari kita semua yang masih sehat. Ya kan, biarkan aja nggak sehat itu lagi. Jadi gitu, kita anggap aja itu nggak sehat yang mempengaruhi itu. Kita ajak dia. Kita nggak mungkin tiap malam mengawasi gadgetnya. Kita nggak mungkin. Karena kita katakan udah jelas-jelas itu dilarang. Sudah jelas-jelas itu ada Menteri Kominfo. Kok diloloskan? Itu chip game itu coba bayangkan berapa perputaran uang setiap malam buat anak-anak kita membeli isi pulsa tadi itu. Dia buat chip untuk game. Ya game online tadi itu bisa sampai pagi nggak. Dia kadang-kadang jadi insomnia, malam nggak tidur, siang udah kayak apa deh, udah kayak kalong deh kan. Begitu dia. Lantas dari Pak Redianto dan juga Pak Johari, apakah Anda setuju terhadap dengan kebijakan pemerintah kita, meski kita mengingat bahwa pelaku begal ini anak di bawah umur dengan tembak mati? Sesaat lagi pemirsa, kami akan hadirkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumut Menyapa Kupas Tuntas. Pentingkah efek jerah bagi pelaku begal? Apakah efek jerah yang dimaksud dengan melakukan tembak mati? Yang seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Medan? Setujukah seorang akademisi dan juga pakar kriminolog dengan kebijakan tersebut? Mengingat bahwa pelaku begal ini masih dominannya adalah anak yang di bawah umur. Tepatkah penanganan ini untuk memberantas para begal yang hadir di Kota Medan? Bagaimana dari pakar kriminolog dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemko Medan tersebut, Pak? Baik, terima kasih ya. Yang pertama bahwa anak itu dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau ada suatu kejahatan atau suatu kenakalan dilakukan oleh seorang anak, tentu berlakulah Undang-Undang Perlindungan Anak beserta turunannya. Ada diversi di situ. Jadi seorang anak itu harus diupayakan dulu penyelesaiannya di luar proses hukum. Setuju. Untuk apa? Untuk melindungi si anak. Karena jelas bahwa anak itu orang yang belum memahami dengan penuh
perbuatan apa yang dilakukannya, dia di bawah pengaruh. Ya, dia belum sempurna dalam mengambil suatu keputusan, mengambil suatu kebijakan, membuat suatu langkah-langkah yang walaupun itu dia tahu keliru. Tapi dalam konteks undang-undang perlindungan anak harus dilindungi. Oke. Nah, lalu kita masuk kepada tentang hukum, bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi. Kita setuju dengan adanya sanksi ya, terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum, melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum sekalipun itu anak, tapi tetap mengacu kepada konteks dan konsideran undangnya masing-masing, undang masing-masing. Nah, kalau ditanya ke saya, apakah kita setuju orang yang diduga begal itu ditembak mati? Kalau untuk anak, saya tidak setuju untuk itu. Ya. Meskipun itu seharusnya untuk menguatkan penegakan hukum kita yang adil dan juga berimbang kepada masyarakat luas. Iya, ya tentu melakukan penegakan hukum dengan melanggar hukum itu tidak benar menurut hukum. Oke. Nah, yang benar adalah kalau pelakunya anak, ya maka terapkanlah diversi terhadap anak. Berikanlah sanksi sosial, kalau perlu panggil orang tuanya, hadapkan juga di sekolahnya supaya anak ini merasa terlindungi dan betul-betul dibina, bukan malah ditekan mentalnya dengan justifikasi, apalagi ditembak mati loh. Nanti dia nggak bisa dong, mana tahu takdirnya itu dia jadi menteri atau jadi kadis dari tembak mati. Sementara perbuatannya belum tentu ya, dia adalah orang yang katakanlah membunuh. Belum tentu. Bagaimana kalau kita berbicara tentang anak tersebut melakukan pembunuhan, Pak? Nah, sekalipun seorang anak melakukan suatu tindak pidana, tetap berlaku dan dilindungi oleh undang perlindungan anak. Diversi berlaku. Diversi berlaku itu kata undang-undang. Jadi pola ini harus dijalankan. Nah, kalau kita melihat suatu peristiwa itu yang melakukan orang lain yang bukan anak, saya kira berlaku ketentuan hukum yang umum, apakah 479, 351, pencurian dan pemberatan dan sebagainya, itu boleh diterapkan. Tidak ada yang mengcover ya seseorang itu, ya, kecuali misalnya dalam keadaan terpaksa atau overmah seseorang melakukan pembelaan diri. Nah, ini tentu tidak bisa dipidana menurut hukum. Ini pandangan saya, anak tetap harus dilindungi ya berdasarkan undang-undang perlindungan anak. Kalau kita mau tembak mati anak, ya saya khawatir ketika nanti ada sanksi tegas untuk itu, yang ditembak adalah benar-benar anak. Ini sebenarnya kalau menurut saya yang disampaikan adalah tujuannya untuk ya, katakanlah bahasa Medan itu ini membuat orang-orang yang mempengaruhi anak ya menjadi gangster dalam bentuk kelompok itu menjadi begal, ini supaya takut. Nah, tapi hati-hati. Ini akan menjadi persoalan yang serius ketika ya, betul-betul anak yang ditembak mati. Nah, kita ingat ada asas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Ini negara kita negara hukum ya, proses hukum berjalan. Yang benar adalah bagaimana kita mengedukasi anak secara hukum, memberikan penyuluhan hukum di rumah, di lingkungan, di sekolah tentang bahayanya suatu peristiwa yang dapat bertentangan dengan hukum. Kalau nanti kamu memukul temanmu misalnya, ini kamu bisa dipidana, bisa diancam melakukan penganiayaan. Kalau lukanya ringan itu 1 tahun, kalau lukanya berat sekian tahun. Kalau teman mendengar kamu bisa kena sekian tahun. Baik, lantas apa yang menjadi efek jerahnya Pak jika kita hanya mengungkapkan terkait tentang pandangan-pandangan baik untuk dia ke depannya dan juga melakukan penyuluhan? Di manakah letak efek jerah yang untuk kita alamatkan kepada anak tersebut? Ya, dalam keseharian dalam sejarah, kalau misalnya kita melihat ya, anak itu paling takut dengan ibunya. Ya. Hadirkan seorang ibu. Seorang ibulah yang memiliki ya, sentuhan ya, untuk itu. Nah, jadi kalau kita melihat kalau kita dulu kan, kalau sudah agak nakal, mama kita teriak, itu kita lari, itu kita pasti takut. Nah, di luar konteks hukum, sanksinya ya tetap berlaku, tetapi hadirkanlah sosok orang tua yang peduli. Sosok ibu yang bisa menyampaikan dan mengingatkan kembali anaknya bahwa anak ini yang di sekolah ini tujuannya untuk meraih masa depan. Ingatkan dia kembali kepada hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif tentu kembali kepada kita. Nah, ibda' binafsi, ya kan? Kalau kita menasihati anak kita, tadi sampaikan Bang Johari, ternyata kita pun dalam tanda kutip lebih parah daripada mereka. Nah, ini kan juga persoalan ya, yang membuat mereka akan berkata, kalau kata orang Medan itu, gimana kau mau menasihati saya, sementara kau sendiri lebih parah daripada saya. Ini penting. Nah, jadi
sosok-sosok yang menjadi inspirasi yang baik, inilah yang mampu membuat Membuka pikiran orang mereka kembali? kembali kepada kitanya. Oke. Kenapa mereka melakukan kejahatan? Karena mereka melihat sosok Oke. yang jadi idola. Mereka melihat kelompok, ya tadi disinggung juga sama Bang Johari, ada kelompok yang menurut mereka ini jadi panutan dalam melakukan kejahatan seperti di film bisa berulang-ulang. Terus dalam film-film yang mereka lihat itu nggak ada hukum, Oke. kan gitu, nggak ada hukum. Dalam film-film tertentu, dalam contoh-contoh tertentu mereka lihat kejahatan itu sangat mudah Baik. melakukannya. Habis merusak, kalau di film-film itu habis merusak suatu tempat, udah tinggal pergi, terus nggak ada sambungan ceritanya. Baik. Mereka hanya melihat sampai di situ. Nah, inilah yang membuat mereka itu ditambah lagi dengan orang-orang yang berniat jahat tadi, gampang. Nanti kalau ada suatu, kami yang melindungi, Baik. kami yang mengurus dan sebagainya. Baik. Ini mereka nggak sampai ke situ. Baik. Nah ini dia. Itu dia tadi perspektif dari Pak Redianto terkait tentang yang pertanyaan kita, apakah ada efek jerah bagi pelaku begal jika tembak mati meskipun masih di bawah usia. Kalau dari seorang akademisi, Pak Johari, apakah setuju Pak jika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Medan ini tembak mati itu diterapkan akan menimbulkan efek jerah? Itu pertanyaan pertama saya Pak. Dan yang kedua, kalau kita melihat tadi dari penambahan ungkapan dari Pak Redianto, harus ada sosok ataupun figure yang harus diberantas Pak, untuk supaya anak-anak di masa depan ini kehilangan sosok yang katakanlah yang jahat tadi, agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar dengan memberikan pandangan-pandangan positif terhadap cita-cita mereka. Seperti apa Anda lihat? Ya kita bukan setuju tak setuju, kayak putus asa ini pemerintah. Kenapa putus asa? Itu kan mudah sebetulnya. Kalau kita duduk bersama, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuhkan gitu. Kemudian kalau ini bersama diatasi saya rasa mudah, asal komitmen. Di tempat kita ini, di Republik Indonesia, Republik kita tercinta ini banyak kali lembaga. Sudah banyak kali lembaga-lembaga tapi nggak efektif, bubarin aja dulu. Oke. Ya, kita buat misalnya, kenapa kita setuju tak setuju, bukan setuju tak setujunya. Kecuali kalau pemerintah sudah duduk bersama, dibuat mekanisme sistem, misalnya sistem keamanan lingkungan dulu ya, kan ada Siskamling itu, udah jalan efektif, ini nggak juga baru mati. Ini kan belum, mana sih kerja pemerintah dulu? Gak boleh gitu dong. Kalau ada mau langsung seperti itu, ini kan biaya lagi. Biaya nembak berapa? Peluru itu di mana dibeli? Kan dibeli atas uang rakyat. Baik. Gitu ya. Oke, bukan kita membela si anak tadi gini, bukan. Tapi buatlah suatu solusi, suatu model pendekatan yang lebih efektif terhadap remaja kita. Itu yang tidak ada. Tidak ada, penelitian kampus juga tidak ada dipakai itu. Padahal banyak di kampus-kampus banyak hasil penelitian bagaimana mengatasi buat. Di tempat lain ada, Bogor dipakai itu, Jambi dipakai hasil penelitian-penelitian dari mahasiswa itu. Produk hukumnya dicari bagaimana solusi, itu yang dipakai ini enggak. Yang mengatakan itu satu orang aja, satu pimpinan, enggak bisa. Tembak mati kau, ku ini, apa itu? Memang itu bahasa Medan ya. Yes. Tapi coba ada sentuhan yang lain lah ya, dibuat gitu. Gimana ya, saya bisa melihat, kita kan nggak perlu menyuruh itu harus bombastis sekali atau terlalu keras gitu ya. Cukup dengan satu kata-kata aja, mungkin bagaimana caranya menyampaikan dengan remaja kita, kayak lagu itu juga ya, bagaimana cara mengikat ikan dalam kolam. Oke. Ya kan? Kan ada prinsip itu, ada peribahasa itu tak digunakan. Kita hanya bisa, kau nggak bisa, kau begal, tembak. Ini udah zaman Orde Baru lagi gitu ya. Nanti lahirlah apa tadi, misterius-misterius itu. Tiba-tiba dia tergeletak aja ada mayat di sana, dituduh begal. Padahal anak ini nggak begal mungkin, entah malam hari keluar sepeda motornya mungkin tahunnya tahun tinggi, itu juga kan pabrik nggak pernah kita teliti itu. Tiap mau sepeda motor yang tahun 2025, 2023, 2022 itu misalnya, 2020 rata-rata itu, yang sepeda motor yang sekian ribu cc itu. Suara knalpotnya itu udah kayak di balapan itu, kayak di rally. Mau ditangkap mana bisa, nggak ada itu dipasangnya. Kan itu harus dipikirkan harusnya, gitu ya. Kemudian kenapa mesti tembak mati? Apa sudah ada dibuat solusi? Ada kita forum-forum, ada lembaga-lembaga. Coba ada itu diaktifkan. Terus kita punya BIN, punya Intel, ada intelijen di polisi, ada intelijen tentara, ada Babinsa, ada BIN Kantipmas. Mana ini perannya? Harus kita tanyakan mereka-mereka yang dapat honor, dapat gaji, itu yang kita tanya dulu, dievaluasi. Kira-kira nggak efektif kerjanya, kita pecat. Itu betul, pindahkan, itu ya kan, atau dikasih apalagi, atau kita sendiri yang nggak mampu memberikan apanya misalnya tunjangan kinerjanya misalnya, atau kita dengan gajinya yang pas-pasan disuruh pula begadang, ya jadilah ya gabung dia dengan begal, itu bisa terjadi seperti itu ya kan, karena ada juga yang memanfaatkan seperti itu. Jadi kalaupun kita
seperti Bang apa tadi bilang, kita ambil aja filosofinya seperti membersihkan ruangan. Kalau kita membersih ruangan dari aparat hukumnya, kita pakailah sapu yang baru atau yang bersih. Ini sapunya jorok, menyapu ruangan yang jorok, ya makin jorok dong. Oke. Ya kan? Gampang kali. Kalau ada pun misalnya tadi lumbung padi, ada tikus di lumbung padi, jangan tikus lumbungnya yang dibakar. Tapi Cari tikusnya tikusnya dari mana ini, gitu loh. Jadi asal usul anak ini kenapa ini? Jangan kita jadikan aja seolah-olah faktor ekonomi doang. Padahal banyak juga ekonominya mapan itu, anak-anak itu yang ikut, bahkan dia mungkin tokenya di situ ya. Iya, kita lihatlah bagaimana yang terjadi. Jadi kita tidak saling menyalahkan, tapi kita minta bukan setuju tak setujunya. Setuju saya kalau sudah program atau forum atau lembaga-lembaga ini efektif dibuat. Setuju kita. Setuju. Kalau udah dibuat misalnya ada pasal, undang-undang, udah dibuat misalnya para tokoh agama kumpul, nggak mau juga, itu wajar lah. Baik, Mungkin lantas di manakah efek jerahnya bagi pelaku, Pak? Kalau kita masih terkait tentang evaluasi terlebih dahulu, kalau kita mengingat banyaknya sekali marak Iya, kasus bagaimana ini. penjara si Gayus itu bisa masuk penjara nonton, pulang, bagaimana itu yang, dia bilang pasti yang koruptor tuh enak aja kok, kata pidana langsung mencalek lagi dia. Enak keliling-keliling ya kan. Contoh-contoh itu tadi di sekitar anak-anak tadi, macam mana kita bilang mau jerah, mana ada jerah itu. Tapi kalau dibuat apa kita mau mungkin kisos, kayak Arab, kan nggak mungkin. Ada kita di bawah HAM dan sebagainya tadi ya. Padahal kalau penegakan hukum ini nggak usah tengok kiri kanan lagi, kalau memang salah begal gitu. Itu yang dibegal cocok gitu kan. Tapi karena ada undang-undang melindunginya kan susah kita. Maka yang terbaik itu adalah supaya efek jerah tadi memang diberlakukanlah dia selama dia misalnya di penjara atau dihukum tadi, betul-betul berikan hukuman dan berikan masukan-masukan, pencerahan-pencerahan. Ini kan enggak. Di sana nanti di dalam juga terjadi juga, ada peredaran narkoba, ada segala macam, dipengaruhi, bahkan lebih pintar lagi dia begitu pulang dari penjara. Ya kan, lebih kaya, ada yang senang di penjara, itu kan harus diungkap semua ini kan tak terungkap. Diungkap hari ini, besok kita lupa lagi. Atau ini fenomena setelah tahun politik bisa juga ya, kan kita harus cari dulu asal-usulnya kenapa ya. Dan tahun-tahun yang begini dia ada muncul seperti ini, dimunculkan riak-riak seperti ini, ya kita nggak mau ya. Kalaupun memang kita mau supaya efek jerah, saya rasa kalau dihukum benar, diawasi benar, kemudian dia kembalikan ke masyarakat benar, pasti jerah. Ini kan karena tidak. Ketika dia kembali misalnya, pernah nggak diusut? Ketika kembali si terpidana tadi, apa kerjanya? Kan nggak pernah. Kita bahkan dia enak aja mengumpul-ngumpulkan orang, bahkan tengok aja sekarang calon caleg itu dia udah bekas pidana. Itu yang contoh anak kita pasti. Itu enaknya Pak, masuk penjara dia, keluar bisa caleg DPR pula nanti dia katanya. Mencalon pula wali kota katanya, atau bupati. Kan macam mana mau jerah? Nah si anak juga gitu, maksudnya jerah, kasihlah label dia misalnya kalaupun dia kembali ke masyarakat sekolah, ada sekolah tertentu yang mantan dari narapidana supaya dia jangan mengembangkan lagi itu ilmunya, ilmu begalnya tadi. Baik, ini kan enggak. Kalau kita berbicara Pak terhadap hadirnya penegakan hukum ini ataupun aparat penegak hukum ini, apakah Anda melihat bahwa kehadiran mereka ini masih kurang efektif untuk menangani kasus-kasus yang lagi viral ini? Iya, mereka kan gampang saja. Secara klasik ya, dibilang pasti, kami kurang orang. Kan bisa aja dibilang gitu. Pak, Bapak polisi kenapa nggak bisa? Kami kurang orang. Pak, Bapak TNI kenapa? Iya kurang orang. Ditanya anti Kepling, ya kami cuma sendiri Keplingnya. Katanya. Itu kan alasan aja, kita buat aja SOP-nya. Udah, bahwa Anda sebagai Kepling, ada Babinsa, Anda misalnya sebagai aparat di situ, lakukanlah TO 23. Dulu ada itu namanya, Siskamling tadi, itu kan harus efektif lagi, tak pernah lagi. Kemudian dulu ada patroli kampung, karena enak dia dengarnya itu kan dulu, ya kita pun senang ya tinggal. Sekarang kan nggak nyaman, kita punya uang mau belanja malam, coba-cobalah. Siang hari mau belanja, enak jalan naik sepeda, kita yang goes saja pun bisa dirampok orang dari belakang. Dulu saya berani goes dari Medan sampai ke Penatapan itu berani saya berangkat jam 3 sampai jam di sana di Al-Kamal itu subuh. Sekarang nggak berani, takut. Takut apa? Pertama kita dibegal juga, sepedanya diambil. Syukur kalau sepedanya diambil. Kalau kitanya dibunuh, ya kan, mungkin dia gugup juga. Sebenarnya mau mengambil sepeda atau handphone dan lain sebagainya. Tapi karena ada sama-sama kuat mungkin, ini hidup atau mati. Kalau hidup atau aku mati. Sama dengan kalau kita juga mematikan ini begal, kita kan masuk penjara juga. Setuju. Nggak bisa kan? Jadi harus ada aturan dan peraturannya tadi harus kita kaji lah. Yang pastinya itu adalah marilah kita duduk bersama. Ini kan jangan dicari siapa yang salah mengapa, bukan gitu. Tapi kita cari mana masalahnya, buatlah penelitian, kita buat duduk bersama, penanggulangannya. Yang ujung-ujungnya, saya kasih solusi aja langsung,
buatlah masyarakat itu menjadi polisi di masyarakat. Oke. Polisi bagi dirinya sendiri ini yang tak pernah dilakukan, ya kan? Kan tak pernah kita lakukan itu. Masyarakat itu menjadi polisi bagi diri sendiri. Si siswa tadi kita pun, anak kita ini kita buat dia supaya jadi polisi dalam dirinya. Itu apa? Kepatuhan. Ya kan kita ajari dia bagaimana agama. Ini enggak, mata pelajaran agama juga sedikit, cuma sekian jam. Oke. Sementara mata pelajaran yang enggak penting-penting itu banyak kita lihat tuh. Ya itulah salah kita. Harusnya Medan misalnya, Sumatera Utara, kita duduk aja Prokompinda tadi sepakati. Oke, keputusan kita bersama adalah mereka harus misalnya di hari-hari tertentu itu harus ada apel seperti ini. Katakanlah kalau di Padang itu saya lihat ya Sumatera Barat, setiap hari Jumat mereka seragam semua siswanya pakai pakaian adat. Mereka ada hari krida istilahnya dulu. Kalau kita juga ada ya, senam bersama. Jadi ada kebersamaan. Ini kan nggak ada. Kalaupun dia mau kelompoknya aja, sekolahnya aja pergi. Ini kemarin studi tour, Yes. pulang-pulang mobilnya terbalik pula ya kan. Kan susah juga. Jadi karena kebersamaan, coba digabungkan. Makanya mungkin ada yang pramuka tadi ini enggak juga ya. Pramuka itu kan Praja Muda Kirana, yang ngurus juga tua-tua pensiun kayak saya ini kan enggak benar juga gitu. Baik. Perlu juga dinasihatin lah itu ya. Ini program forum-forum yang seperti ini udahlah kasih generasi muda yang lebih cerdas, lebih paham situasi ini. Bila perlu tadi misalnya tadi yang Siskambleng tadi ya, mereka supaya jadi polisi bagi dirinya dan bagi masyarakat tadi Digalakkan kembali. peraturan gitu, dikasih tahu ini. Kita kan udah zaman teknologi canggih, bisa perlu ini udah ada CCTV, kembali lagi. Kalau dulu di Simbang itu pakai CCTV, begitu CCTV polisinya nggak boleh ngambil raja di jalan ya, sembarangan ya mereka di situ. Karena nggak efektif tadi CCTV-nya tadi. Soalnya kan tilang gitu ya, ada arti kemarin kan, nggak efektif, jebol aja mereka. Baik. Sekali aja ada di foto ketika nggak pakai helm, nggak pakai foto, sampaikan ke rumahnya. Sekarang udah lupa lagi. Padahal itu anggarannya berapa? Triliun, nggak salah, entah miliar lah ya untuk anggaran itu. Bagus. Kenapa ini nggak efektif? Semua kan bisa dibuat. Step Kepling misalnya dibuat ada CCTV-nya yang ngontrol camat. Di dalamnya itu ada Bebinsa, ada Babin Kantipmas. Kan selesai urusannya. Setiap hari bisa tahu kita. Pedagang itu sekarang bisa banyak outletnya segala macam, dia nggak perlu di depan kasir, dia bisa kontrol dengan CCTV. Kenapa nggak anak kita nggak bisa? Bisa. Baik. Kita berikan chipnya, kasihkan aplikasi. Sayangnya begini nanti, begitu idenya dari kita, di masyarakat tadi aplikasinya itu yang lain yang buntu, kena Baik. proyek. Baik. Akhirnya yang punya konsep, yang punya ide itu dihilangkan. Ini terjadi kita. Sebenarnya banyak ini ide orang tua kita, teman-teman kita yang pakar-pakar hukum, pakar-pakar yang lain pidana dan sebagainya udah punya ide lah. Ya dudukkan aja lah bersama melalui kepala daerah, wali kota, bupati duduk bersama, kita bikin bersama lah ini karena urusannya urusan generasi. Saya katakan tadi memang belum ada hasil penelitian yang akurat ya. Hanya tinggal 10% lagi harapan kita remaja kita yang terbebas dari pengaruh-pengaruh negatif tadi. Setuju. Yang lain itu udah nggak tahu kita bilang. Kalau dulu narkoba itu biasa ya. Baik. Kalau sekarang namanya narkolema, narkoba lewat mata. Ini tadi gadget. Oke. Dia lebih senang, lebih Menghabiskan takut waktu. gadgetnya ketinggalan ketimbang yang lain-lainnya begitu. Kan bermasalah ini. Baik Pak Johari, itu tadi dia menjadi perspektif yang sangat menarik bagi saya. Langsung tadi diberikan Pak Johari terkait solusinya. Kalau dari Pak Redianto selaku pakar kriminolog, kalau kita melihat bahwa warga resah akan hadirnya kejahatan ini karena adanya kesempatan dan mungkin kita melihat fasilitas-fasilitas umum ini minim akan hal-hal tersebut untuk bisa melindungi mereka. Anda selaku pakar kriminolog, apakah kejahatan itu juga timbul dikarenakan fasilitas yang minim? Baik, terima kasih. Yang Anda lihat khususnya di Kota Medan ya Pak? Kita membaca ada buku ya, dari Prof. Sudiono Sukanto ya, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Apa faktornya di situ? Yang pertama faktor SDM-nya, faktor sarananya, faktor prasarananya, ya dan seterusnya. Yang terakhir adalah faktor penegak hukumnya. Nah, kalau kita lihat maraknya ya peristiwa begal saat ini, saya mau tanya mana sih yang lebih banyak begalnya atau kitanya masyarakatnya? Masyarakatnya pastinya. Masyarakatnya lebih banyak. Begalnya kalau memang ada, harus diklasifikasikan dulu. Nah, pihak penegak hukum kita banyak menyampaikan, masyarakat juga menginformasi begal. Begalnya yang mana? Ya kan? Kalau dia sudah residivis, ya itu dicek. Kalau dia belum tertangkap, di DPO-kan. Kalau dia anak, diklasifikasikan, dicari dan dibuat formulasi. Nah, persoalan lagi dari itu adalah yang cenderung ketika sudah SDM kita punya ya, sarana apalagi prasarana itu semuanya ada bersumber dari anggaran sebagainya kan tadi singgung juga sama Bang Johari.
faktor penegak hukumnya tadi. Nah, keseriusan penegak hukum dan ketepatan dalam melaksanakan mengimplementasikan action ya dari hukum tadi ini sangat penting. Nah, penindakan hukum penting ya, karena kalau tidak penegak hukum yang melaksanakan ya, tugas-tugas ya, pokoknya dalam melakukan menjaga ketertiban dan keamanan, ini saya khawatir. Tadi kan kita sepakat bahwa yang lebih banyak itu masyarakat daripada begal. pasti. Ini bisa chaos, bisa terjadi hukum massa dan sebagainya. Ini kan sangat memprihatinkan kalau ada oknum orang yang melakukan kejahatan yang nangkap tuh masyarakat. Nah, ini kan sangat memalukan dan memilukan penegak hukum kita. Terus ketika nanti ada masyarakat yang melakukan action terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, begal katakanlah, misalkanlah termasuk juga anak. Nah, ini juga akan menjadi persoalan berikutnya juga, bukan hanya kepada masyarakat tapi juga kepada penegak hukumnya. Ya, karena anak itu kan dilindungi. Nah, ternyata anaknya bukan pelaku begal, kebetulan saja dia baru pandai membawa sepeda motor, ya kan? Punya namanya anak-anak ini kan selalu ingin menampilkan segala sesuatu yang baru dia tahu. Setuju. Ya kan? Nah, ternyata dianggap begal oleh masyarakat di masa, ya kan? Karena situasi sekarang sedang marak mencekamnya begal, ini kan berbahaya. Nah, jadi kalau kita sudah sepakat tentang itu, saya kira formulasinya adalah ya ini ada perlunya koordinasi tadi, ya, perlu koordinasi, duduk bersama dan membuat ruang-ruang positif untuk anak tadi supaya dia tidak sibuk ya dengan hal-hal yang membuang waktu sehingga dia termakan oleh isu-isu, doktrin dan kegiatan-kegiatan yang negatif. Nah, ini harus doktrin kepada anak itu. Nah, ini kan dimulai dari orang tua. Dan waktu selebih dari orang tua kan sekolah. Nah, dua waktu ini yang paling dominan. Di situ anak ini harus kita perhatikan benar. Nah, kalau nggak di rumah, di sekolah. Dan antara orang tua dan guru ini harus koordinasi perkembangan. Jangan ada dusta di antara mereka. Mohon maaf, misalnya kalau penilaian di sekolah itu anaknya nakal, usil dan sebagainya, ini disampaikan ke orang tua. Keterbukaan hal tersebut. Keterbukaannya sangat penting. Jangan karena segan, karena menjaga nama baik sekolah dan sebagainya, orang tua juga menjaga malu. Ini nggak boleh. Untuk kelangsungan kebaikan anak ini harus dibuka. Orang tua juga begitu. Kalau di rumah anaknya sering melawan, sering bertengkar, bahkan memukul adik dan sebagainya, ini sampaikan kepada guru untuk dititip, ya, agar dididik di sekolah. Nah, kan gitu. Diberikan pola-pola pembinaannya. Kalau perlu diekstrakan lagi, dihadirkan guru agama, ya, menambah pelajaran, membuat tugas dan terapi keagamaan supaya dia memahami. Ya kan? Hal-hal ini sangat penting. Nah, kalau pola ini bisa terintegrasi, di luar itu saya kira pemerintah tidak terlalu sulit dan mungkin bisa terbantu mengatasi ya, situasi yang saat ini yang menurut saya tidak terlalu begitu rawan lah ya, karena hanya saja karena tidak teratasi seolah jadi rawan. Jadi ibarat sekam yang di sini belum mati, ini udah muncul, ini belum dipadamkan, akhirnya seolah-olah ini banyak. Gitu. Padahal saya kira tidak ya. Nah, makanya saya tidak setuju dengan statement tembak mati untuk begal kalau anak. Ya, anak tidak boleh. Ini statement yang menurut saya tidak pas dan keliru, bahkan kesannya kita kayak membunuh generasi jadinya kalau anak disuruh tembak mati. Dan pembuktian anak sebagai begal juga kan penting. Nah, tapi kalau memang ada yang diduga residipis dan betul-betul sudah valid bahwa itu begal, ya silahkan saya kira. Itu bentuk hal yang nyata. Baik, Pak Redianto, akan hal tersebut juga kita kaitkan terhadap hadirnya hukum yang berlaku terhadap suatu kejahatan maupun tindakan kejahatan tersebut. Kalau tadi kita dalam pembukaan, saya membuka 49 ayat 3, hanya dikenakan 15 tahun penjara bagi yang menghilangkan nyawa atas pelakunya adalah penjamret dan juga begal. Apakah hal ini perlu direvisi sebagai efek jerah ke depannya agar katakanlah kalau bahasa orang ini menakut-nakuti kalau katakan seumur hidup untuk dihukum. Dari Pak Johari, singkat padat sebagai konklusi kita pada hari ini. Ya, efek jerah itu perlu, ya, penegasan hukum, tapi ke semua lini, jangan hanya karena begal. Kita tegakkan hukum, setegak hukum itu harus dinomorsatukan. Ketika hukum itu tidak nomor satu, ketika dia seperti mata pisau, ya, tajam ke bawah, tumbul ke atas, ya semua lini saya rasa seperti itu. Perlu direvisi ke Pak undang-undang yang berlaku tersebut yang 15 tahun penjara atau kita kaitkan terhadap seumur hidup
yang melakukan kejahatan? Saya tidak menjamin itu efek jerah. Efek Tidak, jerah tidak itu. Tidak ya? Efek jerah itu hanya kita berikan dia pengetahuan agama. Kita kasih dia pendekatan-pendekatan sehingga terjadi efek jerah. Kalaupun kita beri 15 tahun banyak juga seperti itu. Di 15 tahun dia keluar bikin lagi. Oke. Kita buat sominur, dia kan punya masa depan. Baik. Dia urusannya hanya begal sedikit, ya oke lah. Tapi kita tidak kaji misalnya efek jerah, efek daripada diskotik, karaoke, kafe-kafe yang membuka peluang-peluang seperti itu kan nggak pernah kita rajia, nggak pernah kita tahu itu. Lebih bahaya itu Baik. dengan satu begal. Baik. Ya kan? Itu yang membuat tadi nggak pernah kita cari game online itu. Kan nggak pernah diusut tuntas itu. Oke. Kenapa nggak pemerintah kota, provinsi ini membatasi misalnya. Ketika ada jam sekian, kita tutup itu semua jaringan. Baik. Kita bisa melalui Infocom. Baik. Sehingga tidak terjadi itu. Kan kita nggak tahu kejahatan ini mungkin adanya ketika grup-grup ini tadi ya. Dalam gadget tadi itu. Kan nggak tahu kita, nggak pernah terungkap itu. Baik, Pak. Ya, jadi kalaupun kita bilang mau efek jerah, saya rasa didikan aja bagaimana dengan kelembutan, Baik. bagaimana pendekatan-pendekatan emosional yang dibuat dari anak ini, sosial emosionalnya, itu yang perlu saya rasa. Baik, itu dia tadi dari Pak Johari pendekatan tentang emosional dan juga tadi menghadirkan pandangan-pandangan terhadap keagamaan tersebut. Saya sebelum closing sedikit dan padat dari Pak Redianto terkait revisi undang-undang kita yang 15 tahun penjara, perlukah untuk menimbulkan efek jerah? Singkat dan padat. Baik, terima kasih. Saya kira undang-undang itu berlaku untuk diberlakukan ya. Mau direvisi maupun tidak direvisi bukan itu poinnya. Poinnya adalah ketika hukum itu akan efektif ya ketika seseorang memahami tujuan dari hukum. Apa tujuan hukum? Tujuan hukum itu untuk menciptakan ketertiban, keamanan, ketentraman dan mewujudkan keadilan. Itu akan tercapai ketika seseorang memahami ya, makna yaitu dia sampai pada tahap kesadaran hukum. Kalau kita semua sudah sadar hukum, baik masyarakatnya, orang tuanya, anaknya, pemerintahnya dan semuanya, maka semua yang kita inginkan, ketertiban itu akan tercapai. Baik. Nah, direvisi atau tidak akan ada pengaruhnya kalau kita bicara sanksi. Baik. Yang benar adalah bagaimana menerapkan menyuluh hukum itu kepada anak-anak. Itu dia yang benar. Baik. Saya sedikit lagi Pak. Sedikit Saya apa, minta aparat hukum harus hadir. Misalnya katakan di simpang-simpang persimpangan itu coba jam 12 malam itu lampunya kan kadang-kadang ada yang merah, ada yang kuning aja. Kita berhenti, itu akan lebih membahayakan ketimbang kita nabrak lampu merah itu begitu. Baik, itu harus dia. hadir aparatnya di situ. Baik, itu dia tadi pandangan-pandangan dari kedua narasumber saya yang terkait tentang pentingnya efek jerah bagi pelaku begal. Semoga kondisi ini semakin padam dan kita hidup dengan aman dan tentram khususnya di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih Pak Johari dan juga Pak Redianto atas pandangan-pandangannya. Demikian pemirsa, episode Sumut Menyapa pada Senin 10 Juli 2023 dan juga terima kasih atas atensi Anda. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Saya Muhammad Rastion. Selamat sore. Sampai jumpa.